Oke, silakan dimulai, Pak Arvin. Ya, baik. Mbak Andi, selamat malam, Pastor Bobby, Selamat sus- malam. suster dan ibu bapak sekalian. Jumpa kembali malam hari ini kita pada sebuah acara yang acara rutin ya setiap hari Minggu KPK selalu mengadakan acara. Dan kali ini kita akan mengeksplor ya penampakan Santo Yusuf ya. Judulnya ini menarik sekali karena sepengetahuan saya belum pernah ada dikasih tahu nih di mana aja penampakan-penampakan Santo Yusuf, di mana terjadinya. Kemudian kalau Santo Yusuf yang kita kenal kan Santo Yusuf yang pendiam. Nah, mungkinkah penampakan itu membawa pesan tertentu ya? Kemudian bagaimana gereja menyikapinya? Apakah sudah mengakuinya? Kalau sudah, mengapa? Mungkin pertanyaan selanjutnya, eh mana gua Santo Yusufnya nih? Gitu. Kalau gua Maria kan banyak ya. Selalu Santo Yusuf penampakannya ditandai dengan apa? Nah, mungkin nanti hari ini kita akan mendapat jawabannya. Karena hari ini kita sudah bersama-sama dengan Pastor Dr. Bobby Stephen Octavianus Timmerman, MSF, SSL. Pastor Bobby ini adalah dosen kitab suci dari Universitas Sanata Dharma Jogja yang juga penulis buku Mencintai Santo Yusuf. Ya. Maka kita patut berterima kasih sama Pastor Bobby. Lewat bukunya kita bisa berkenalan dengan Santo Yusuf melalui KPK Santa Helena dan kita bisa bertemu dalam komunitas Sedan. Ya. Yaitu cikal bakalnya adalah bukunya Santo Yusufnya Pastor Bobby. Baik, next Pak. Nanti Ibu Bapak boleh bebas bertanya ya. Suster juga boleh bertanya. Saya sendiri penasaran di mana aja nih penampakannya. Lalu ya saya masih penasaran siapa yang mau disampaikan Pastor Bobby. Next Pak Andi. Ya, sebentar. Sebentar, kayaknya freeze nih, sebentar. Oh oke. Apa mau saya? Bisa, dari Pak Arvin bisa. Jadi saya freeze nih. Oke oke Pak. Malam hari ini kita ber-30 di ruang Zoom ya. Mudah-mudahan nanti bertambah banyak lagi. Sekarang udah 31. Ada muka-muka yang familiar nih. Pak Bone, Pak Adi, siapa? Ada Jessica, Budiana, Bu Yani, ya, Pak Dimitrius Cahyanto, Pak Joni juga kayaknya saya sering lihat dulu. Ya, udah lama juga nih saya nggak lihat. Halo Pak Alvin. Oh, malam nih ada Pak Jajang nih ya. Selalu semangat Pak Jajang ya. Alvin mah keren dah Alvin. Bisa aja Pak Jajang nih. Udah siap Pak? Mau lihat penampakan Santo Yusuf Pak? Ya penampakan Pak Alvin dulu deh. Siapa lagi ya? Suster Imelda. Malam Pak Alvin. Halo, ada Oma Belen. Wah, ini dia bintang tamu kita Oma nih. baru Oma baru pulang dari Rosario. Oh, baru Kami di sini Rosario. Rosario tiap hari. Wih, Wih, menjelang perayaan Fatima ya, Oma ya, Ya, besok. Fatimah ya, Oma. iya, di sini wajib setiap malam giliran dari rumah ke rumah. Dalam rangka bulan Mei atau memang setiap malam, Oma? Bulan Bulan Mei. dalam rangka bulan Mei. Oh, Di oke ya, Oktober itu setiap malam sampai akhir bulan. ya. Jadi Pak Alvin yang ikutin ya. Sebagai Oma Belen semangat terus. Tiap hari. Pak Afin itu agak banyak kipasannya dari Pak Dimitrus Pak Afin. Kenapa? Kenapa Jessica? Agak banyak kipas angin.
Kipas angin. Ya, punya anak Pak Dimitrus itu. Kipas angin. Ada yang mau kasih saya Ya, kipas angin maksudnya? ya ada Ini, yang pakai kipas angin. Pak Dimitrus itu pakai Oh, kipas angin. ya, 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 ya. Pak Oke, Dimitrius ya. Ya, silakan Pak Men. kegeneran. Oke, ya, Kemarin ya baik. gitu, waktu lagi juga pakai kipas angin. Ya, oke. Baik, terima kasih Jessica informasinya. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah sedikit eh, pengantar. Lalu kita akan mulai dengan lagu pembukaan dari lagu Santo Yusuf Pelindung Kami. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladan-Mu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladan-Mu. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaan-Nya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladan-Mu, untuk mengikuti teladan-Mu. Baik, mari kita siapkan hati untuk memulai acara kita malam hari ini dan kita akan mulai dengan
mengenakan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Pengantar. Penampakan Bunda Maria sudah banyak dibicarakan umat Katolik. Sedangkan penampakan Santo Yusuf sangat sedikit yang membicarakannya. Mengapa demikian? Apakah ada penampakan Santo Yusuf? Di mana saja terjadi penampakan Santo Yusuf? Adakah pesan yang disampaikannya? Dan apakah pihak otoritas gereja mengakuinya? Malam ini kita akan belajar mengupas tentang penampakan Santo Yusuf. Mari kita membuka hati dan budi dengan mendengarkan madah pujian Veni Sancte Spirit. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Datanglah suluh hati, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Engkau penghibur ulungku, Engkau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Engkau segarkan yang lelah, Engkau tenangkan yang resah, Engkau melipur yang sendu. Oh cahaya mulia, penuhi hati nurani, umat kepunyaanmu. Tanpa berkat restumu, hampalah manusia, tiada pun yang berguna. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Baik, mari kita lanjutkan dengan doa Bapak Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Mohon Pak Bone bisa membantu membawakan doa. Salam penjaga Sang Penebus, Suami Perawan Maria yang terberkati. Kepada Engkau Allah mempercayakan Putra Tunggalnya,
Pada Engkau Maria menaruh kepercayaannya. Bersama dengan Engkau Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa tobat. Mari kita hening sejenak, kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah Kepada yang Yang Maha Maha Kuasa Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa bahwa saya saya telah telah berdosa berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan dengan perbuatan dan perbuatan dan kelalaian. kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf sebagai suami perawan Maria dan patron pelindung para pekerja. Dengan penuh kasih dan bertanggung jawab, ia telah mendampingi Maria. Ia mendidik dan mengajarkan keterampilan kerja kepada Yesus. Selain dalam hal iman, belas kasihan, dan keutamaan hidup, ia juga memberikan teladan kepada kami dalam hal kerja. Semoga melalui devosi kepada Santo Yusuf yang rutin kami lakukan ini, kami dapat semakin mengenal dan mencintai keutamaan dan keteladanan Santo Yusuf dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan doa litani Santo Yusuf yang akan dibawakan oleh Ibu Yeni. Silakan Ibu Yeni. Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Digantikan saja Pak Arvin, langsung aja digantikan karena waktunya semakin tipis untuk saya juga. Oke, baik, Romo. Baik, saya akan mulai ya. Tapi mohon maaf saya bacakan saja. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa Bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah,
doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami Bunda Putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, Ibu Bapak, kita akan sebentar lagi masuk ke dalam inti materi yang akan dibacakan, yang akan dibawakan oleh Pastor Bobby. Namun sebelum itu, kita lihat dulu video tentang penampakan Santo Yusuf. Video berdurasi singkat, hanya sekitar 4 menit ya. Who has ever seen Saint Joseph? There haven't been many apparitions of Saint Joseph. But it has happened that the Holy Patriarch has manifested himself almost always together with Mary and Jesus. A quiet presence in the lives of Jesus and Mary, Saint Joseph continues to watch over the Church discreetly. His most famous apparition is the one at Fatima. It was on October 13th, 1917, on the day of the miracle of the sun. The few known manifestations of Saint Joseph are always silent. Although various messages have been attributed to him, not officially recognized by the Church. In Ireland, in Knock, on August 21st, 1879, Our Lady appeared with Saint Joseph and with Saint John the Evangelist. It was a silent apparition without messages. The Blessed Mother was in a manner of prayer, and Saint Joseph was at her right hand, dressed in a white tunic, with his head tilted forward towards her in an attitude of respect. The only exception in the apparitions of Saint Joseph is the apparition of Codignac, France. It's the only one recognized by the Church in which Saint Joseph appears alone. The year was 1660. A local shepherd was in the fields with his flock. It was a very hot day, but there was no water for him to satisfy his thirst. A man appeared to him suddenly
and pointed to a boulder and said, "I am Joseph, lift it and drink." It was a huge boulder, and it should have taken 10 men to move it. But the shepherd managed to easily lift it and drink from a stream that had never been there before. It had suddenly welled up from under the boulder. When he got back, Joseph was no longer there. Within a few years, a shrine was built there dedicated to Mary's spouse. Since then, the miraculous spring of Carignac has been the destination of pilgrims and of popular devotions, and a source of miraculous healings. This is the only recognized apparition of Saint Joseph. These are also the only words of his that we know of, since the Gospels don't record it. Other apparitions of Saint Joseph are at the origin of great shrines. One example is in Kalisz in Poland. In 1670, a gravely ill man prayed to Saint Joseph. The following night, a man, later recognized as Saint Joseph, came to him telling him that he'd be healed if he commissioned a painting of the Holy Family for the Collegiate Church of Kalisz. That's what he did, and Kalisz became a great shrine. However, the largest basilica in the world dedicated to Saint Joseph is the Oratory in Montreal, Canada. Its construction is tied to the name and story of Brother André Bessette, a member of the Congregation of the Holy Cross, who became the apostle of Saint Joseph. His initiative led to the construction of a chapel in honor of Saint Joseph, where a grand basilica is now. Ya, ya itu tadi sedikit cerita tentang penampakan Santo Yusuf, juga shrine ya, atau kuil atau tempat-tempat yang didedikasikan khusus untuk Santo Yosef. Nah, baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita akan dapat penjelasan lebih jelas dari Pastor Bobby, Pak Dr. Bobby Stephen Octavianus Timmerman, MSF, SSL. Pastor Bobby, sudah ready? Iya. Oke, baik, silakan Pastor Bobby. Pak Arvin, dan juga para saudara-saudari, juga suster yang hadir. Terima kasih atas undangan yang diberikan kembali kepada saya untuk menjumpai kita. Kita berbagi cinta kita kepada Santo Yusuf, ya. Oke, kita langsung mulai saja, karena tadi sudah diantar dengan sangat baik oleh panitia, juga dengan video, ya. Nah, kita ada di bulan Mei, kan? Nah, maka presentasi saya tidak hanya akan membahas Santo Yusuf, tetapi justru menempatkan Santo Yusuf di dalam kebersamaan. Di presentasi saya malam hari ini adalah apa? Penampakan Santo Yusuf dan keluarga kudus. Mari kita lihat pertama-tama tentang arti dari penampakan itu dalam tradisi iman Katolik. Ya. Nah, dalam ajaran Gereja Katolik, zaman wahyu umum, wahyu Alkitabiah, itu sudah berakhir ketika Rasul terakhir, Rasul Yohanes, meninggal tahun 100 Masehi. Dan mulailah masa yang baru, yaitu apa? Masa wahyu pribadi, personal revelation. Ya, termasuk di dalamnya adalah penampakan keluarga kudus dan juga santo-santa yang lain. Ya. Lanjut. Nah, tentunya setiap penampakan yang terjadi, penampakan personal itu, wahyu pribadi, harus selalu dicek. Biasanya uskup setempat yang bertugas untuk meneliti. Nah, sebagian mendapat persetujuan resmi, entah dari uskup atau bahkan dari Vatikan, sebagian lagi tidak mendapat persetujuan resmi, tetapi diyakini oleh jemaat setempat. Berikutnya.
Nah, kalau penampakan Bunda Maria itu sudah ada sejak tahun 40 Masehi. Dan baru pada tahun 1531, Vatikan itu membuat sebuah lembaga resmi untuk menyelidiki penampakan-penampakan Bunda Maria dan juga tentunya penampakan para kudus. Saudara-saudari, ayo kita lihat peta ini ya. Luar biasa. Ya, ini adalah peta penampakan Bunda Maria. Ya, ada Eropa yang belum diperbesar. Nah, jadi di dunia, di Asia pun sudah ada ya, di Jepang, di Filipina, Cina, India, dan sebagainya, Australia, ya. Sayang, di Indonesia masih gelap ya, belum ada satupun penampakan yang tercatat begitu. Tentu ada, tetapi sifatnya personal dan tidak diverifikasi oleh keuskupan setempat. Ya, lanjut. Nah, bagaimana cara membaca peta? Salib itu di mana perawan Maria menampakkan diri. Kalau kuning itu belum diperiksa Vatikan tapi sudah dikunjungi banyak orang. Biru itu baru tapi belum dikonfirmasi. Lanjut. Hijau itu sudah disetujui. Ya, tetapi masih ada juga yang meragukan gitu ya. Merah disetujui uskup. Merah besar sudah diakui Vatikan. Nah, lanjut. Nah, inilah ya. Merah-merah besar itu apa saja? Kelihatan kan di situ. Lourdes ya, sudah. La Salette ada. Fatima sebelah kiri ya, Portugal ada dan sebagainya. Ya. Yang kuning, yang biru itu banyak. Hijau juga cukup banyak. Ya, jadi ada ribuan, puluhan ribu mungkin ratusan ribu penampakan Bunda Maria. Ini di Eropa loh ya. Belum di seluruh dunia. Tadi petanya kan sudah saya sampaikan. Ya, lanjut bawah. Nah, rupanya kalau kita melihat peta itu ya, Bunda Maria itu sukanya healing kemana gitu ya. Sukanya ke Italia dan Prancis, lalu ke Jerman Selatan, Bavaria, lalu Belgia, lalu Spanyol dan Polandia. Itu banyak sekali terjadi penampakan Bunda Maria. Ya, lanjut. Nah, sekarang saudara-saudari, ini adalah sebuah data yang menarik sekali. Tadi saya mengatakan Vatikan mulai memeriksa penyelidikan resmi terhadap penampakan-penampakan para kudus itu tahun 1531 kan. Nah, lalu ada Konsili Trente, lalu mulai muncul penampakan-penampakan Maria ya, tapi masih agak sepi nih sampai tahun 1750. Sebelah kanan itu kan sepi ya grafiknya. Oke, lanjut. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah tahun 1750 akan kita lihat di sini. Lihat itu ya. Tahun 1900 awal atau sebelumnya itu mulai banyak sekali penampakan Maria. Tahun 1850 ya. Medali wasiat, Lady of Zion, lalu Lourdes, ya, La Salette berikutnya. 1895-an ya, sekitar itu. Lalu semakin memuncak itu ya, lihat ya, tahun 1950 memuncak kan. Lalu menurun tapi memuncak lagi di tahun-tahun kita, tahun 80-an, 90-an. Nah, kenapa begitu? Ini kan pertanyaan kita. Ya. Kalau kita melihat Perang Dunia Pertama dan Kedua itu kan terjadi tahun berapa? 1912-an kan. Ya. Lalu Perang Dunia Kedua kan 1940-an. Nah, persis di tahun-tahun itu semakin banyak penampakan Bunda Maria. Ya. Lanjut bawah. Nah, inilah saudara-saudari ya. Inilah sebenarnya pesan surgawi untuk kita semua. Ya. Semakin banyak penampakan Maria, semakin banyak tempat ziarah Maria dan nanti Santo Yusuf juga. Ya. Kenapa? Karena surga itu melihat dunia kita yang tercabik-cabik oleh perang dan semakin melupakan Tuhan. Ya. Aborsi itu semakin menghebat di
kita kan. Ya, lanjut. Ya, dan para kudus sebenarnya ya, melihat dunia kita yang semakin menjauh dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita melihat penampakan Santo Yusuf. Antara lain tadi yang sudah disebutkan, Cotignac di Prancis, di Irlandia, lalu di Fatima di Portugal. Penampakan yang dimulai tanggal 13 Mei ya, penampakan Bunda Marianya ya. Ya, jadi bulan Mei, kenapa bulan Maria itu juga rupanya semacam ada konfirmasi ya dari surga sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya beberapa contohnya. Di Cotignac di Prancis yang sebenarnya ini menarik juga. Diawali penampakan Bunda Maria. Seorang penebang kayu tahun 1519 dia sedang berdoa, lanjut. Ya, ini adalah penampakan di Cotignac itu ya, patungnya satu-satunya penampakan Santo Yusuf ya yang sendiri ya setelah Bunda Maria menampakkan diri di situ juga beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, ini penampakan Marianya dulu, intinya Bunda Maria hadir menggendong bayi Yesus didampingi malaikat agung Mikael dan juga Santo Bernardus ya. Lalu Bunda Maria seperti di banyak tempat Bunda Maria meminta dibuatkan kapel. Notre Dame itu adalah ibu kita. Graces itu adalah rahmat. Jadi ibu kita yang penuh rahmat gitu ya. Nama kapelnya. Lanjut. Lalu ada indulgensi yang diberikan oleh Paus Leo ke-10 dan raja-raja Prancis pun juga hadir ke Cotignac itu ya. Lanjut. Nah, inilah yang luar biasa. 1,5 abad kemudian, ya tahun 1660, Santo Yusuf menampakkan diri di Cotignac itu. Dekat sekali dari hanya 3 kilo dari penampakan Bunda Maria 1,5 abad sebelumnya. Ya, pada seorang gembala tadi sudah kita lihat videonya yang kehausan, lalu tiba-tiba dimampukan untuk mengangkat batu ya. Lanjut. Padahal batunya sangat berat gitu ya. Nah, lalu pria itu menampakkan diri dan mengatakan, akulah Yosef. Ya, angkatlah batu ini dan kamu akan minum. Lanjut. Ya, Gaspar Richard itu bisa akhirnya mendapatkan sumber air yang mengalir sampai sekarang ya, luar biasa. Dan penampakan ini disetujui oleh uskup setempat, Uskup Frejus ya. Lanjut. Ya. Lalu kita melangkah ke Kalis di Polandia di abad ke-17 ya. Lanjut. Nah, 1670 menampakkan diri kepada seorang lansia yang sakit parah ya. Lalu lansia ini berdoa, ini menariknya saudara-saudari ya, dengan perantaraan Santo Yusuf pelindung kematian yang damai. Dan betul, lanjut, Santo Yusuf menjadi perantara mukjizat ya. Dengan setelah melukis Santo Yusuf dan menempatkan lukisan itu di gereja di Kalis, si lansia tadi sembuh dari sakitnya. Luar biasa ya. Pola yang sama nanti berulang ya dalam hidup Santa Faustina kan. Santa Faustina kan diminta untuk menggambarkan. Dan kebetulan juga di Polandia loh ini. Ya, luar biasa. Ada kesamaan-kesamaan historis yang luar biasa. Ya, lanjut. Nah, tangga Santo Yusuf ini keluarga Pak Andi sudah ke sana ya di Santa Fe. Nanti silakan Pak Andi cerita lebih banyak gitu, karena saya hanya membaca sumber aja. Oke, lanjut. Ya. Ada macam-macam versi cerita, tetapi intinya adalah kapel ini sebenarnya kapel untuk Bunda Maria ya, Bunda Cahaya. Lanjut. Nah, para suster di situ sudah membuat novena untuk membangun kapel. Ya, tiba-tiba seorang dengan membawa keledai dan perkakas pertukangan itu menawarkan jasa untuk membuat tangga di situ. Ya, dia bertemu dengan kepala biaranya namanya Bunda Magdalena. Lanjut.
Nah, para suster ini mendoakan novena Santo Yusuf, ya. Dan tangga itu kemudian dibuat secara luar biasa, ya, tanpa paku dan cepat sekali mengerjakannya. Lanjut. Nah, lalu ditanya kan, mana itu tukang tadi? Nggak ada yang kenal. Nah, dari situlah muncul keyakinan yang membangun itu adalah Santo Yusuf sendiri, ya. Atau setidaknya Santo Yusuf menjawab novena tadi, ya kan? Novena Santo Yusuf dengan mengirimkan seorang yang murah hati dan ahli gitu ya. Nah, setidaknya itu minimal itu, ya. Lanjut. Kita melangkah ke abad kita, Our Lady of Fatima di Portugal, ya. Di negerinya pemain bola terkenal ya, Cristiano Ronaldo. 13 Mei bermula penampakan itu sampai 13 Oktober, ya, yang adalah juga apa? Bulan Rosario kan. Nah, luar biasa kan. Jadi tradisi Katolik itu rupanya eh, ada landasan sejarahnya gitu ya. Nah, 6 kali Bunda Maria menampakkan diri kepada anak-anak gembala ini. Ya, lanjut. Bahkan Paus Yohanes Paulus II yang sempat dicoba dibunuh ya dengan ditembak oleh Mehmet Ali Akça kalau nggak salah ya namanya. Itu meyakini beliau selamat tahun 81 itu karena pertolongan Bunda Maria yang menampakkan diri di Fatima. Maka peluru yang sempat menembus tubuh Santo Yohanes Paulus II itu diletakkan nanti di Fatima. Ya, lanjut. Nah, tetapi jangan lupa di Fatima ini bukan hanya Bunda Maria yang menampakkan diri. Di bulan Oktober itu, Santo Yusuf menampakkan diri juga kepada orang banyak, sedang menggendong bayi Yesus. Ya. Jadi, penampakan Fatima itu, saudara-saudari, seandainya terjadi tahun ini, 2024, pasti akan viral. Kenapa? Yang melihat itu 70.000 orang, bukan main. Ya, kalau masing-masing pegang HP, waduh, seluruh dunia dipenuhi oleh video-video itu pasti. Ya, seandainya tahun itu sudah ada HP. Ya, tapi yang ada pada waktu itu adalah koran dan kejadian ini direkam, dicatat, diterbitkan oleh banyak koran lokal di Portugal. Lanjut. Nah, ini adalah buklet ya yang menerangkan, merefleksikan mukjizat matahari dan juga kehadiran Santo Yusuf. Jadi saya jelaskan dulu Fatima itu ya. Di Fatima itu, matahari itu sempat seperti menari, saudara-saudari. Tiba-tiba matahari itu membesar, mengecil gitu ya, lalu jatuh ke arah 70.000 orang yang di bawah itu, sampai mereka panik, ketakutan, tapi tiba-tiba mataharinya kembali lagi ke atas. Luar biasa kan? Nah, lalu menampakkan dirilah Bunda Maria, lalu Santo Yusuf yang sedang menggendong bayi Yesus. Jadi Santo Yusuf di Fatima menampilkan sosok sebagai seorang bapak kan bagi kita semua, bagi Tuhan Yesus dan bagi kita semua. Ya, luar biasa. Matahari keperaan berputar dalam lingkaran awan. Ya, orang-orang berseru, berlutut, bersimpuh di tanah berlumpur. Ya, lanjut. Nah, jadi di penampakan Fatima itu keluarga kudus secara lengkap menampakkan diri. Ya, ini kan kalau kita renungkan, oh berarti keluarga kudus itu menyertai dunia kita, menyertai keluarga-keluarga kita. Ya, dan saya sangat berbahagia karena saya adalah misionaris keluarga kudus ya, yang memang panggilan kami adalah mewartakan tentang pendampingan peran keluarga kudus untuk keluarga-keluarga kita. Lanjut. Nah, bukan hanya di Fatima, di Ukraina tahun 2002.
keluarga kudus juga menampakkan diri. Ya, nah seperti itu. Pertama Bunda Maria, lalu Yesus, ya tahun 2022, ya. Jadi belum lama ya, 22 tahun yang lalu ya di Ukraina. Lanjut. Ya. Jadi di gereja Katolik Yunani Mukachevo di Transkarpatia, Ukraina. Ya. Dan sedihnya, ya kita tahu apa yang terjadi di Ukraina tahun-tahun terakhir ini kan, perang yang sangat membuat kita sedih kan. Ternyata tahun 2002 keluarga kudus sudah hadir di sana. Ya, lanjut. Nah, jadi ini penampakan Maria ya kepada Marianka dan Olenka ya. Lanjut. Ini adalah guanya ya, gua Santo Yusuf dan Bunda Maria. Jadi ada juga gua Yusuf ya, tapi bersama Bunda Maria begitu ya. Atau yang di Kotinyak tadi ya gua Yusuf sendiri memang ya. Jadi ada sebenarnya gua keluarga kudus ya di Ukraina. Lanjut. Kita melangkah ke Irlandia, Our Lady of Knock. Ya, ini adalah gereja paroki tempat lagi-lagi keluarga kudus menampakkan diri. Ya, atau lebih-lebih ya Santo Yusuf dan Bunda Maria ya. Lanjut. Tadi sudah ada videonya ya kan? Tahunnya 1879 yang menampakkan diri juga adalah Santo Yusuf, Santo Yohanes Penginjil, para malaikat dan tentu Tuhan Yesus juga. Ya. Lanjut. Tapi uniknya tidak ada pesan di sana. Tetapi hanya semacam penampakan tanpa kata ya. Nah, jadi Bunda Maria pakai jubah putih, sedikit melayang di atas tanah dengan mata terangkat ke surga, dan Santo Yusuf di sebelah kirinya pakai jubah putih ya. Oh ya, di sebelah kiri kita, sebelah kanan Maria ya kan. Lalu kepala Santo Yusuf itu menunduk, membungkuk ya, sebagai simbol cinta dan hormat. Ya, lanjut. Nah, inilah penampakan itu, saudara-saudari ya. Jadi bisa kita lihat di sana kan. Sebelah kiri itu Santo Yusuf ya, yang sedikit menunduk itu ya. Dalam pose menghormati dan mengasihi Bunda Maria ya. Nah, ini dilihat oleh umat-umat paroki di Irlandia sana, di Knock itu ya. Lanjut. Nah, Santa Faustina, kerahiman ilahi, juga mendapatkan penampakan personal dari Santo Yusuf. Ya, di bulan Juli tahun 37 ya, di Polandia. Lanjut. Nah, inilah pesan personal Santo Yusuf kepada Santa Faustina. Ini ada di buku harian Santa Faustina. Ya, silakan nanti dicari, ada itu. Santo Yosef mendorong saya untuk berdevosi kepadanya dengan 3 doa, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, lalu juga memorare 1 kali setiap hari. Nah, kita tahu Santa Faustina itu kan suster yang bersahaja ya, sederhana ya. Tapi mendapat pesan tentang kerahiman ilahi yang luar biasa untuk dunia. Bayangkan ya, kita seorang yang biasa tiba-tiba mendapat tugas yang seberat itu. Kan orang mengatakan, ah kamu udah gila gitu ya. Kamu mengatakan kamu dapat pesan dari surga, dari Tuhan Yesus, yang harus disampaikan kepada paus. Kamu sudah gila, ya kan? Sangat berat loh menjadi Santa Faustina itu ya. Nah, yang mendukung Santa Faustina siapa? Ternyata Santo Yusuf. Ya. Sehingga devosi kerahiman ilahi itu bisa sampai kepada kita. Itu terjadi berkat juga restu dari Santo Yusuf. Ya, melalui Santa Faustina. Oke, lanjut. Oke. Nah, inilah doa memorare itu ya. Ayo saudara-saudari, kita doa sama-sama ya. Tanpa open mic gak apa-apa ya. Doa memorare Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih Santo Yosef. Belum pernah terdengar
bahwa seorang pun yang mohon pelindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa Asuh Juru Selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Oke, lanjut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya sampai kepada semacam bagian permenungan ya. Setelah kita secara garis besar kita melihat kemunculan penampakan-penampakan Santo Yusuf di dunia. Ya, akhirnya Santo Yusuf itu seperti meninggalkan tanda-tanda ya dari surga kepada dunia, kepada kita sekalian, kepada gereja Katolik. Nama Santo Yusuf pun ditambahkan tahun 62 dalam doa syukur agung yang pertama. Ya. Lalu tahun 2013 ya Paus Fransiskus tanggal 1 Mei ya di bulan ini juga ya memasukkan Santo Yusuf ke dalam semua doa syukur agung lainnya. Tadinya enggak ya, hanya di DSA 1, doa syukur agung 1. Lanjut. Ya. Lalu Paus Benediktus kita ingat nama asli Paus Benediktus ke-16 itu kan siapa? Yosef Ratzinger kan? Yosef Yusuf. Ya. Jadi Paus kita Benediktus ke-16 itu ya tentu mencintai Santo Yusuf karena nama beliau sendiri Yosef. Ya kan? Oke, lanjut. Nah, inilah kemunculan dari Iteat Yosef itu. Jadi, Paus Benediktus ke-16 itu mengutip perkataan Paus Pius ke-12 tahun 55. Jika Anda ingin dekat dengan Kristus, saya ulangi kepada Anda, Iteat Yosef. Pergilah kepada Yusuf. Luar biasa ya. Jadi, Iteat Yosef itu bukan main-main ya. Dari dua paus yang hebat ya. Satunya Venerabilis, calon beato, ya, yang satunya adalah paus yang barusan meninggal juga, Paus Benediktus ke-16, Yosef Ratzinger ya. Nah, oke, ini adalah bagian iklan dari saya. Jadi saya sekarang aktif di YouTube ya, Keluarga Katolik Romo Bobby MSF, silakan nanti subscribe ya. Puji Tuhan, saya upload video tentang Alkitab agak rutin tiap hari. TikTok juga ada, Berbagi Tulus Romo Bobby MSF. Lanjut. Ya, ini adalah YouTube saya ya, Keluarga Katolik. Puji Tuhan, sekarang subscribernya 1.400 ya, puji Tuhan. Pelan-pelan kita berbagi tentang iman ya. Lanjut. Ini adalah buku saya, bagi yang belum memiliki silakan membelinya. Harganya di bawah 50.000 ya. Jadi cukup terjangkau, tipis, sederhana. Lanjut. Lalu buku saya yang lain, Wanita Mulia dalam Alkitab, ya, semuanya bisa dipesan melalui nomor itu atau juga melalui panitia dari webinar ini ya. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Baik, terima kasih saudara-saudari dan juga suster ya. Baik, kita berikan aplaus dong buat Romo Bobby ya. Wah, luar biasa. Romo Bobby, terima kasih pemaparannya. Ini melengkapi rasa penasaran. Ya, tadi dijelaskan eh, tadi ya bahwa ternyata ada juga gua Santo Yusuf ya. Di kalau di apa di Kotik Nek itu ya, itu ada gua Santo Yusuf, kemudian di Polandia kalau nggak salah ya, Santo Yusuf sama Bunda Maria tadi ya. Nah, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu Bapak. Adakah Ibu Bapak yang mau bertanya? Boleh di chat, boleh tanya langsung sama Romo Bobby. Di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Jo Carolosa. Cuma sebelum ke Pak Jo, saya mau tanya satu aja Romo.
Ya, Sebenarnya silakan Pak di Arvin. bagi gereja Katolik, penampakan ya, seperti yang kita tahu misalnya penampakan Bunda Maria, yang sekarang kita lagi bahas penampakan Santo Yusuf, penampakan itu mau bagi gereja Katolik itu berarti apa sih, mau apakah Mm-mm. memang melulu harus ada sesuatu yang akan terjadi, atau ya, atau memang membutuhkan doa, atau karena umatnya di situ lagi jarang berdoa, atau itu teguran, atau bagaimana mau bagi gereja Iya, Katolik? ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dan juga saya juga tidak mengatakan saya tahu penafsiran secara tepatnya ya. Ada banyak jawaban kemungkinan alternatif atas terjadinya penampakan-penampakan itu. Karena sekali lagi saya katakan, zaman wahyu umum itu kan sudah berakhir. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah wahyu-wahyu pribadi melalui penampakan, melalui mimpi-mimpi suci, melalui stigmata, melalui mukjizat bilokasi, mukjizat Santo Santa yang bisa membaca isi hati, ya, dan aneka ragam mukjizat lain dalam gereja Katolik yang kudus dan apostolik. Ya. Bagi saya sendiri, bagi kita, seharusnya ya, setelah kita mendalami hal-hal semacam ini, kita kan seharusnya yakin bahwa gereja yang benar itu ya gereja Katolik. Ya, karena apa? Karena surga itu sudah mengirim sekian banyak tanda kepada kita. Ya, mau kemana lagi kita percaya kalau sudah diberi sekalian sebegitu banyak tanda itu dan kita masih meragukan ya kekudusan kehendak Allah atas gereja kita, ya kan? Melalui para kudusnya, melalui Bunda Maria, melalui Santo Yusuf. Ya. Jadi bagi saya pertama-tama penampakan-penampakan itu apa? Meneguhkan keyakinan kita ya akan keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Ya, maka kita juga diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui devosi. Ya kan? Bunda Maria itu rata-rata dalam penampakan beliau meminta didirikan kapel atau gereja. Ya kan? Sederhana. Kenapa? Logika kita begini. Dengan adanya bangunan fisik, orang akan ingat selamanya kan? Ya, bahwa di situ pernah terjadi sesuatu yang surgawi ya di dunia. Ya. Dan itulah cara Tuhan menguduskan tanah kita kan. Puji Tuhan sekarang di Indonesia semakin banyak Gua Maria juga kan. Ya, di Jogja itu bertumbuh bermekaran di mana-mana sekarang. Kita bersyukur karena dengan devosi pengudusan tanah itu terjadi, pengudusan negara bangsa itu terjadi kan. Pengudusan dunia terjadi. Ya. Maka kalau di rumah kita pun sejauh memungkinkan ya kan, atau di manalah kita itu punya pojok doa, devosi, itu sangat baik. Ya, karena surga itu mengendaki supaya ada tempat-tempat ziarah sebenarnya yang digunakan untuk berdoa ya, bukan hanya untuk selfie ya. Kemarin majalah Hidup kan mengulas ini ya. Mekarnya tempat ziarah di mana-mana, tapi yang berdoa jarang-jarang gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi ada penafsiran macam-macam tentang pertobatan, prediksi masa depan ya, seperti yang tadi saya ungkapkan di Fatima itu kan Bunda Maria secara eksplisit meminta pengudusan bangsa Rusia. Ya, kenapa? Ya, surga tahu bangsa Rusia itu bangsa besar yang harus bertobat. Kalau nggak bertobat-tobat itu seperti Rusia yang sekarang kan, dengan segala perang-perangnya itu kan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak ada, saya mengatakan itu kesalahan yang sangat fatal. Tuhan ada dan mengikuti sejarah dunia. Kalau nggak percaya, bacalah penampakan di Fatima. Surga meminta pengudusan Rusia. Ya, kalau nggak percaya, bacalah sejarah Fatima, di mana keluarga kudus juga hadir, Santo Yusuf juga hadir di sana. Nah ini loh. Jadi bagi saya sungguh penampakan-penampakan itu adalah bukti surgawi yang meneguhkan iman kita supaya kita nggak goyah lagi. Ya, demikian Pak Arvin. Terima kasih.
Baik, Romo Bobby, terima kasih. Semakin yakin dan semakin mantap terpaku pada gereja Katoliknya. Baik, Jadi lanjut. nggak terpaku di kayu salib. Romo, di chat ada eh, pertanyaan dari Pak Joe. Romo, mengapa di setiap penampakan Santo Yosef, beliau jarang sekali memberikan pesan-pesan seperti penampakan Maria? Iya, Silakan. iya, betul. Jadi penampakan itu kan menampilkan sosok beliau ya. Dan betul dalam Alkitab kita kan tidak ada satupun kata yang pernah diucapkan oleh Santo Yusuf dan dicatat ya. Kalau Bunda Maria punya kidung nih, kidung Maria gitu kan. Mungkin Santo Yusuf suaranya nggak terlalu bagus ya, jadi nggak suka berkidung gitu. Ya bercanda aja. Tentu Santo Yusuf punya kata-kata ya yang cukup banyak juga disampaikan secara personal kan kepada pribadi-pribadi yang menurut beliau pantas mendapat pesan itu. Misalnya kepada Santa Faustina, beliau berpesan kepada gembala di Cotignac di Perancis tadi, kan ada kata-kata juga ya. Ada sebenarnya kata-kata itu, tetapi memang sepertinya sangat padat gitu ya. Santo Yusuf itu lebih senang menyertai Bunda Maria dan bayi Yesus dalam posisi sebagai supporter gitu ya, sebagai pendukung di balik layar gitu ya. Karena tipikal beliau sepertinya adalah pekerja, bukan pewarta. Mungkin ya. Tidak banyak berkata-kata, tapi dengan kehadiran, dengan pengorbanan itu hadir untuk kita. Dan kita meyakini karena Santo Yusuf adalah pelindung gereja semesta ya. Artinya semua orang, semua lembaga, semua kelompok itu dilindungi oleh Santo Yusuf, mau mereka mengakui atau enggak, tapi tetap dilindungi. Ya, mau kita menyapa Santo Yusuf atau enggak, kita itu sudah dilindungi Santo Yusuf. Nah, kan aneh, kita udah dilindungi oleh bodyguard yang luar biasa, tapi kita nggak berterima kasih kan? Ya itu aneh, ya itu kesalahan kita. Nah, maka memperkenalkan Santo Yusuf itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Karena apa? Karena kita sudah dilindungi Santo Yusuf. Ya. Nah, maka kita perlu menyadarkan semakin banyak orang akan peran beliau dalam hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, dalam gereja, dan dalam sejarah dunia. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Romo Bobby. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Doni. Romo, kenapa di gereja doa-doa Santo Yusuf belum didoakan ya, Mo? Seperti doa Salam Maria misalnya. Betul. Ya, sebenarnya begini, kalau di Italia itu ragam doa Santo Yusuf itu cukup luas ya. Nah, sayang masalahnya adalah di penerjemahan, lalu edukasi dan sebagainya. Ya, Paus Fransiskus kan dengan menetapkan tahun Santo Yusuf itu sebenarnya menyadarkan gereja kita semua, ayo ingat loh kita punya Bapak di surga. Ya, nah maka mestinya Bapak asuh gitu ya. Kita punya Allah Bapa, tapi kita juga punya Santo Yusuf sebagai Bapak kita. Maka Paus itu mengajak sebenarnya, ayo gereja semesta, ayo kita ingat Santo Yusuf selain juga kita ingat pada Bunda Maria. Nah, tugas kita lah sebenarnya ya. Jadi daripada kita mengutuk kegelapan, mendingan kan kita menyalakan sebatang lilin kan. Nah, memang betul Santo Yusuf dan devosinya menjadi kurang dikenal. Ya, ya tugas kita sekarang lah memperkenalkan gitu ya. Kita nggak usah mempersalahkan siapa, tapi mari kita justru mengutus diri kita, ya kan? Atau menyadari perutusan diri kita. Ya, kita adalah semua ini adalah rasul-rasul devosi keluarga kudus, termasuk devosi Santo Yusuf. Nah, saya juga sempat berpikir untuk berbicara dengan Uskup Agung Semarang, tempat di mana saya berkarya sekarang, untuk mengusulkan tahun Santo Yusuf di Keuskupan Semarang. Ya, tapi saya perlu menyusun narasinya dulu, urgensinya, ya kan, dan sebagainya. Dan saya perlu melibatkan juga beberapa eh, orang yang lain ya untuk berbagi
pendapat tentang itu. Nah, siapa tahu ya entah kapan Keuskupan Semarang misalnya bisa juga apa ya mengkampanyekan devosi Santo Yusuf secara keuskupan. Ya, itu bisa dilakukan. Dan ya, saya belum sungguh-sungguh serius menyusun itu ya, tapi siapa tahu ya hal-hal semacam itu bisa mendorong di tingkat yang lebih luas. Tapi kita sendiri yang perlu menghayati dulu. Ya, nanti orang bertanya kan, loh, mana ini kelompok-kelompok yang sembahyang rutin gitu kan? Mana ini orang-orang yang rutin mengkampanyekan gitu kan? Mana kesaksian-kesaksian tentang Santo Yusuf? Nah, itu harus muncul dulu sebelum gerakan ini kita bawa ke tingkat yang lebih luas lagi. Ya, kiranya Santo Yusuf menyertai usaha-usaha kita ya di tingkat manapun ya. Nah, teman-teman KPK Santa Helena kan membawa Santo Yusuf ke penjara ya kepada kelompok transpuan, kepada mereka yang tersingkirkan oleh masyarakat ya. Nah, ini adalah kehendak surgawi yang kita laksanakan kan. Ya. Jadi bagi saya tidak menjadi sangat-sangat penting bahwa lalu di Puji Syukur itu ada salam Yusuf atau di Mada Bakti ada salam Yusuf atau apa. Itu sekunder. Yang penting apa? Satu, kita sendiri berterima kasih kepada Santo Yusuf. Yang kedua, sesuai dengan jangkauan kita, kita berusaha menyampaikan peran Santo Yusuf itu ya kepada orang-orang terdekat kita. Itu menurut saya ya. Baik, Romo mungkin satu lagi. Kalau lihat Oke. memang ada banyak beberapa komentar. Kita bisa simak bersama ya, Ibu Bapak kita nggak bacakan. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Stefani. Apakah penampakan itu benar Bunda Maria atau Santo Yusuf? Atau bisa nggak penampakan itu mungkin saja berasal dari kuasa gelap yang Ya, menyesatkan? ya, oke. Setiap kejadian itu kan kita lihat dari buah yang dihasilkannya. Nah, gereja Katolik itu gereja yang sangat ilmiah dan gereja yang sangat berhati-hati. Ya, maka tidak serta-merta kalau ada sesuatu kejadian itu lalu gereja lalu setuju. Pasti diselidiki, ditunggu dulu, kadang-kadang beberapa ratus tahun kemudian baru dinyatakan keasliannya. Ya, karena gereja sangat berhati-hati. Apakah penampakan-penampakan itu bisa kita verifikasi? Tentu bisa. Dari apa? Dari buahnya. Ya, kalau semakin banyak orang, semakin banyak eh, dampak-dampak yang positif di situ dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara ekonomi dari situ. Nah, kiranya keaslian dari penampakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kriterianya jelas bahwa penampakan itu membawa buah rohani dan tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam kurung secara ekonomis. Begitu. Ya, terima kasih. Baik, baik. Yang pasti itu udah dipelajari, diteliti gitu ya, Mo ya. Jadi nggak mungkin karena kalau penglihatan pribadi kan banyak ya, ada ribuan tadi Romo sempat bilang. Betul, ya. Bahkan belum termasuk mujizat-mujizat kecil yang dialami Pak Andi, saya gitu ya, Mo. Itu Iya, kalau betul wah, sekali. betul baik. Mudah-mudahan ini menjawab. Terima kasih, Romo Bobi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, cuma saya mau quote ini. Bu Steni bilang Santo Yusuf bodyguard kita nih kalau kata Romo ya. Iya. Bisa masuk nanti di litani nih ya, Santo Yusuf bodyguard. Oke baik, terima kasih Romo Bobi. Sehat selalu. Semoga Terima tetap kasih. mau mampir di KPK dan supaya berbagi-bagi hal tentang Santo Yusuf dan keluarga kudus utamanya ya. Terima kasih Romo Bobi. Baik Ibu Bapak, mari kita lanjutkan eh, acara kita dengan mendoakan doa bagi keluarga oleh Paus Fransiskus yang tadi saya minta tolong Pak Adi ya Pak Adi. Silakan Pak. Mungkin di unmute dulu Pak Adi. Oke. Doa bagi keluarga oleh Paus Fransiskus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Di dalam keluarga kudus Nazaret,
kami melihat keindahan cinta sejati kepada keluarga Kudus Nazaret. Kami menaruh penuh kepercayaan keluarga Kudus Nazaret. Bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita, kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Assalam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf untuk selama-lamanya. Mari Ibu Bapak, kita tutup acara kita malam hari ini dengan mendoakan doa penutup. Ya Bapak, semoga melalui devosi kepada Santo Yusuf yang kami alami, renungkan, dan doakan malam ini, membantu kami untuk semakin menimba, meneladan, dan juga bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan rohani, sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf di dalam keluarga Kudus Nazaret. Semoga rahmat yang sama yang kau limpahkan kepada Santo Yusuf, juga engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo Bobi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga-keluarga kita, mereka yang mempercayakan doa-doa kepada kita melalui perantaraan keluarga kudus, dilindungi, diberkati, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan. Sinyal. Ya, sepertinya freeze ya. Baik. Terima kasih Romo Bobi. Kita lanjutkan dengan pengumuman dulu Pak Andi atau? Selalu menutup dulu ya. Oh, oke ya.
Sang Putra penebus dosa dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang terberkati, teladan bekerja, pelindung gereja semesta, setia wartakan kabar gembira, penuh kasih cinta. Jagalah kami sekeluarga dari mara bahaya. Doakan kami tetap setia, taati kehendak Bapa. Lindungi gereja semesta, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Ya, kita lanjutkan dengan pengumuman ya, Pak Andi ya. Ya, mau Pak Andi atau saya? Ya, boleh saya. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Pak Alvin. Terima kasih, Pastor Bobi, yang sudah memaparkan secara detail terkait penampakan Yusuf ya, yang terjadi di dunia. Dan terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu sekalian yang mau belajar bersama. Melalui pertemuan malam hari ini, kita bertambah lagi ya, terkait dengan penampakan Santo Yusuf yang ada di sekitar kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, ya, masih seputar mukjizat atau juga pertolongan Santo Yusuf. Ya, kita ingin mendengar nanti dari beberapa devosan yang mengalami pengalaman iman bersama Santo Yusuf. Jadi akan ada beberapa devosan Santo Yosef yang selama ini setia berdevosi dan mendapatkan hal-hal pengalaman iman, dikatakan juga mukjizat-mukjizat sederhana ya, mukjizat pribadi yang ingin mau dibagikan kepada kita semua. Sehingga tadi yang disampaikan Pastor Bobi ya, bahwa berdevosi akan indah kalau memang ada kesaksian iman yang bisa nanti diwartakan. Dan mungkin melalui kegiatan semacam ini, ya, kita bisa saling mendengar pengalaman iman dari masing-masing para devosan, dan juga nanti bisa dibagikan. Siapa tahu juga Anda mempunyai pengalaman iman yang Anda juga mau bagikan juga. Silakan nanti menghubungi saya, ya, karena sudah ada beberapa devosan yang akan membagikan refleksi pengalaman imannya. Ya, kita akan hadirkan nanti di acara depan. Santo Yusuf menolongku. Melalui devosi kepada Santo Yusuf, terjadi hal-hal menakjubkan dalam hidup. Ya, ini menjadi materi refleksi kita juga. Silakan yang tergerak, terpanggil, bisa menghubungi saya kalau Anda mau membagikannya. Acara hari Minggu, 19 Mei, pukul 7 malam. Kemudian, ya, terkait dengan sekolah dari Nazaret, sekolah refleksi meneladani Santo Yusuf, katakan juga sekolah difusi Santo Yusuf. Silakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau baru mengenal tentang sekolah dari Nazaret, silakan mengikutinya. Kita akan membuka angkatan 19 ya, pada bulan Juli nanti. Sekolah ini 30 hari dengan cara online. Ya, setiap hari akan dibagikan materi melalui WhatsApp, dan nanti setiap minggu kita ada pertemuan melalui Zoom. Seperti itu.
Dan sekolah ini gratis tanpa dipungut biaya, hanya niat Anda saja dan Anda mempunyai jaringan internet untuk akses aplikasi WhatsApp dan juga Zoom. Itu saja. Silakan mengikutinya. Ya, Anda bisa scan QR code atau menghubungi Bapak Hendarto, ada nomornya juga. Ya. Dan perlu diingat bahwa ini perjalanan 30 hari. Ya, kalau Anda nanti bulan Juli masih belum bisa mengikuti, Anda bisa mengikuti nanti yang di bulan November. Ya, kita akan mengadakan lagi secara berkala dalam waktu 1 tahun. Saat ini peserta sudah hampir yang mengikuti sedan ya, dari angkatan 1 sampai angkatan 18 kemarin sudah dekati 3.000 orang. Dan ini akan terus bertambah ya. Kita bersyukur banyak devosan-devosan Santo Yosef yang bermunculan sejak sekolah dari Nazaret ini diikuti. Karena akan diajar bagaimana Anda mengenal dan berdevosi kepada Santo Yosef secara baik dan benar. Ya. Karena ini konsepnya konsep berdevosi, jadi kita harus belajar juga bagaimana berdevosi yang baik dan benar. Silakan terlibat untuk mendaftarkan diri. Terbuka untuk semua ya, tidak hanya untuk paroki Curug, tapi untuk paroki-paroki lain yang mau mengikuti sekolah ini. Oke, itu saja pengumumannya, cukup 2. Terima kasih, dan kita akan berfoto bersama ya. Marvin, silakan. Jessica. Oke, silakan. Di tempat saya ada 2 layar. Ya, Silakan dudukkan semua. open cam semua. Oke, Bu Novi. Nah, sudah muncul semua nih, Jessica. Silakan, Jessica, ditangkap. Ini layar pertama, 1, 2. Tahan. Ini layar yang kedua, 1, 2. Buka, Pak. Oke. Silakan Pak Arvin ditutup. Ya, baik Ibu Bapak, Romo Bobi, terima kasih. Suster juga, Suster Imelda, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita di Sedan, di SAI, atau nanti di acara-acara KPK hari Minggu, atau DERAP, Legion, atau Lady Yusuf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas minggu depan. Sampai jumpa. Terima Bye-bye. kasih, Romo Bodi. Terima kasih. Terima kasih Salam panitia semuanya ya. salam dari Terima kasih. Trenggolayan, Romo Bodi. Salam Oh, Jajang, ya, luar makasih. biasa. Ya, Terima dari kasih. lingkungan Santo Yusuf. Pak Ya, Andi. luar terima biasa. kasih. Ya, Pak Romo Bone, mari, mari. Selamat Pak Boni malam. dari Jogja nih, Pastor Oke, Jogja. selamat malam ya, pamit ya. Ya, Ya, Oke, makasih Pastor. lagi. yuk, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Joni, Pak Jajang, Maria, Kasih. Kristina. Ke depan. Ya, makasih. Sampai minggu depan. Yang mau bersharing, nanti hubungi Andi, saya ya. Saya Pak Adi. Ya, nanti yang hubungi saya dulu. doa rutin yang Rosarionya udah nggak ada lagi ya? Gimana, Bu? Yang di Sepin? Rabu. Ada, Bu. Doa Ros Kita tiap Rabu. Masih. Ada, masih Bu. Ibu ada di grup nggak? Di grup Sedan atau ini? belum. Ibu belum ikut Sedan? Belum, Nek. Yang bulan Juli saya mau daftar. Oh iya, Nanti Ibu daftar. Ya, nanti setiap Rabu ada pertemuan, Bu. Nanti hubungi saya, nanti saya kasih linknya. biasanya dikirim sama Julia. Saya itu, Pak Andi, yang temennya Arek. Oh, Arek aja ya. Pak Robi. Oke, oke. Oh iya, iya. Ya, ini pas lagi Budi, di Romo Jakarta. Budi. Cuma akhir Iya, iya. bulan ini saya balik sih. Ya, jadi ntar Juli bisa ikutan yang Sedan 19. Iya, ikut, Bu. Biar Ibu Ya, semakin tahu ntar mau jalan daftar. menuju Santo Yosef nanti. Iya. Terus Ya, sama Bu. itu mau nanya tempat yang itu loh, Taman Doanya. Kok aku searching di Google nggak ada sih? Taman doa apa? Taman Doanya itu, 3 Hati Suci. Oh, itu di dalam penjara, Bu. Ibu harus masuk ke penjara dulu, baru bisa lihat. Oh, jadi mesti izin dulu ya kalau mau ke Iya, sana ya? Ibu ikut pelayanan penjara, Ibu nanti ketemu taman doanya, masuk penjara bersama sama kita nanti. Oh, Itu di nanti dalam saya coba. penjara, Bu. Itu bukan di tempat umum. Oh, mantesan dicari kagak ada, di searching keluarnya Jalan Hati Suci nomor 3. Nah, loh. Kok
Beda, nggak ketemu. Nah, nanti kalau ke Kemarin Jakarta kasih tahu kita. Pas kita Aku pelayanan lagi di penjara. Jakarta, apa? Aku lagi di Jakarta. Justru akhir bulan ini malah udah mau pulang lagi ke Wah, Bali. harusnya kemarin ikut. Kemarin kita baru selesai kemarin di Sabtu. ada kayak Wah, nggak tahu. Pikir Aduh. mau nyari-nyari, kagak ketemu. Di searching-searching nggak keluar. Barusan ini lihat dari itu kan tuh yang ada tulisannya. Dicoba lagi kok kagak keluar juga. Ya Bu, itu di dalam penjara Bu. Jadi itu ke pelayanan penjara. Nanti masuk ke dalam baru bisa foto, bisa berdoa di sana. Oh, nanti coba saya ajak beberapa temen di sini mau nggak? Kalau beberapa orang doang boleh nggak minta izin langsung di tempat gitu? Nggak boleh ya? Harus ikut pelayanan penjara Bu, ikut gereja Kristen atau apa. Jadi kalau jadwal kita 11 Juni nanti, 11 Juni Bu, Udah kepulang. ada lagi. Udah kepulang. Oh, 8 Ya Juni, nanti sorry kalau 11 Juni, 8 Juni. next dah kalau ke Jakarta lagi ini udah mau pulang. Udah pulang ya? Belum mau. Waduh. Oh iya nanti tanggal 11 udah pulang kayaknya sih. Ibu Ntar mau, kalau itu kan Ibu mau kapan minggu depan? Nanti saya coba izin ya kalau mau. saya belum itu dulu. Ntar coba saya ngajakin ada temen mau ngikut juga nggak gitu sekalian. Iya, Cuman penasaran kemarin ya, mau lihat Taman 2 di dalam penjara ya. tapi karena saya sendiri pernah ada trauma urusan dengan kepolisian waktu lagi mudika tuh. Jadi kalau yang namanya ke kantor polisi udah ketakutan duluan aja. Oh gitu ya. Gara-gara mudika berantem ke bawah-bawah di kantor polisi sampai tengah malam jam 12 malam suruh cari keras segel. Udah saya ditinggalin sendirian jadi stres trauma sampai sekarang kalau udah urusan ke kantor polisi